Jadi ya mungkin ini agak flashback dikit ya. Fishery waktu pertama kali berdiri kita tahun 2013 waktu pertama kali bikin. 2013 kita ngomongin soal teknologi perikanan IoT, itu banyak yang skeptis lah, banyak yang ngetawain juga, ngapain bikin teknologi IoT buat perikanan gitu, karena masyarakat saat itu ya perikanan, apalagi perikanan air tawar yang kita memang tujukan waktu itu untuk ikan nila, ikan lele gitu. Boro-boro mereka ngerti IoT, pakai HP aja enggak gitu mereka. Jadi banyak yang mengherankan lah. Dan waktu kita pertama kali bangun produknya juga bangun produknya sangat scrappy. Nah itu yang menarik sekarang, ada banyak sekali startup-startup yang udah 30-an lebih ya startup yang ada, di mana prototipe teknologi-teknologi yang baru dan inovatif ini sudah mulai dibangun gitu. Dan itu sudah mulai masuk ke pasaran. Tapi kita juga bisa melihat gimana prototipe awalnya ya memang belum ideal, namanya juga startup gitu. Kita start from scrappy. Itu yang perlu dipahami oleh semua ekosistem. Ya kita harus bisa menerima inovasi bagaimanapun bentuknya. Karena waktu di awal Fishery ada dan masuk ya bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi tidak indah sama sekali. Tapi berkat banyak dukungan akhirnya kita coba bisa memperbaiki. Ini Fishery sudah mulai komersial saat itu, kita pasang di Cijambe ya. Gitu. Di masa-masa ini udah banyak dukungan sebenarnya dari Pak Agus Soma yang juga hadir di sini ya. Itu banyak ngebantu sekali. Jadi di awal-awal menyarankan gimana harusnya teknologinya ini bisa dibangun, memperkenalkan dengan stakeholders yang ada gitu. Pak Gusomo saat itu masih di STP juga. STP sebagai company juga banyak support untuk bisa melakukan pengembangan yang lebih lanjut gitu. Jadi walaupun memang bentuknya masih tidak indah, tapi dukungan-dukungan dari banyak pemain yang ada di perikanan juga masuk. Dan kita juga kerjasama untuk riset bersama dengan universitas juga yang ada di Bandung gitu ya, di perikanannya, di mana kerjasama dengan FIK yang ada di sana, mahasiswa tingkat akhirnya itu riset dengan produk kami. Jadi di tahapan-tahapan awal saat produknya memang sudah bisa komersial dan memang sudah bisa jalan, ini namanya juga startup, kita tidak punya resource yang cukup untuk bisa mengembangkan ini dalam skala yang lebih besar. Tapi butuh banyak dukungan oleh banyak pihak, dari baik itu sektor privat yang memang sudah ada di ekosistemnya, entah itu perusahaan pakan, perusahaan benih, equipment dan lain sebagainya, maupun ya sektor akademisi ya yang memang universitas bisa support untuk bisa bekerja sama riset dan memberikan arahan supaya bagaimana teknologi semacam ini bisa diadopsi gitu. Long story short, akhirnya dengan berbagai macam support dari berbagai pihak tadi, yaitu saya bisa mengembangkan bentuknya dari bentuk awal yang tadi materialnya dari kaleng-kaleng bekas gitu ya, dan kita pindah jadi tong bekas, akhirnya ya sekarang kita bisa punya tong yang dibikin sendiri lah, diproduksi sendiri untuk Fishery. Dan dari bentukannya juga yang awalnya tidak jelas, yang agak jelas sedikit, sampai yang akhirnya sekarang bentuknya ya sudah jauh lebih baik dan lebih sedap dipandang setidaknya. Jadi model yang itu yang akhirnya kita coba bisa kembangkan sih, karena di proses startup ini kita selalu ada iterasi dan inovasi ini selalu bisa bertumbuh ya. Jadi nggak bisa di hari pertama tiba-tiba produknya udah bisa langsung canggih gitu, karena ya resource-nya terbatas. Dengan resource yang terbatas itu kita perlu bisa ngebangun dari apa yang bisa kita bangun saat itu juga. Tapi dengan adanya semakin besar pertumbuhannya dan resource-nya semakin besar, inovasi pun akhirnya semakin refine yang ada di sana sih. Jadi itu yang di ya tahap awal ini saya sangat mendukung dan menyarankan kepada semua stakeholders yang ada di industri aquaculture ini untuk bisa menyambut baik berbagai macam inovasi gitu. Dan kalau misalnya inovasi di awal masih buruk, ya kasih masukan aja ke inovatornya supaya nanti mereka bisa memperbaiki. Tapi ya jangan di awal udah langsung ditahan, wah ini mah jelek, gak bakal kemana-mana, aduh ini mah gak ada gunanya gitu. Justru sebaliknya gitu, saya coba deh, setelah bagus nanti bisa dikasih masukan. Karena itu satu-satunya cara untuk inovasi ini bisa diakselerasi. Karena kalau misalnya nggak ada iterasi, ini butuh saat ada adopsi. Saat adopsi ini nggak ada, ya gimana caranya kita mau bisa iterasi, gimana caranya kita bisa dapat feedback. Gitu. Dan adopsi ini hanya bisa muncul saat stakeholders yang ada di dalamnya, terutama para pembudidaya atau stakeholders besar lainnya seperti perusahaan pakan dan perusahaan-perusahaan input lain, itu bisa mendukung untuk bisa mendorong adopsi yang semacam ini. Gitu. Nah, baru di bagian kedua saya bisa menjelaskan gimana once innovation ini bisa iterated dan akhirnya punya resources yang lebih besar, kita akhirnya bisa memberikan dampak yang lebih besar juga. Dan akhirnya itu yang kita tumbuh gitu ya. Yang awalnya kita pakai yang dia Fishery awal tadi kan kita hanya model kalkulator nih kita sebutnya, Fishery zaman kalkulator gitu.
Karena ada layar, belum ada IoT-nya. Di masa ini juga sama. Kita pakai control box yang itu ditempel, tapi pakai SMS gateway yang kirim ke cloud. Gitu. Sampai akhirnya kita di titik sekarang, di mana Fishery sudah pakai aplikasi gitu ya. Dikirim ke cloud-nya udah ada, dan dari data yang ada di cloud-nya ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang masuk ke cloud. Gitu. Dan adopsinya ini akhirnya ya satu pembudidaya bisa pakai gitu ya. Akhirnya pembudidaya lain melihat, oh ternyata bagus ya. Dan kita bisa menemukan ini, ada pembudidaya yang awalnya cuma pakai satu aja susahnya ampun-ampunan gitu. Dan kita ya ingat sekali di awal-awal pembudidaya itu mau pakai bukan karena teknologinya bisa membantu budidayanya, enggak. Karena ya Gibran datang terus lah. Saya kasihan sama Gibran gitu ya, karena mau ngebantu lah kayak gitu. Jadi ya alasannya alasan-alasan personal, bukan karena teknologinya. Tapi berkat ya perjalanannya memang kita coba refine terus-terusan teknologinya, akhirnya bisa memberikan dampak. Dan sekarang sudah banyak tersebar luas di berbagai macam area, di 24 provinsi dan di 300 lebih kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah bisa extend di bagian fishery feedernya yang ada. Gitu. Nah, bagian menarik sebenarnya dari beberapa tahun lalu setiap di GV saya selalu menyampaikan ini, gimana caranya IoT ini kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi ini bisa mendapatkan data gitu. Data ini yang akhirnya bisa membantu kita untuk menyelesaikan lebih banyak masalah yang lebih besar lagi di industri perikanan ini. Gitu. Sebagai contoh, dengan memakai teknologi tadi, Fishery ya kita bisa mendapatkan data dan informasi kira-kira total ikan yang ada di dalam kolamnya ini ada berapa estimasinya. Kapan kira-kira mereka panen, pakan yang mereka pakai ini berapa, merek pakan aja apa aja sih yang mereka pakai dan lain sebagainya. Jadi data sama informasi ini akhirnya bisa kita dapatkan secara cepat gitu, tanpa kita harus melakukan field visit setiap hari. Dan ini yang bisa enabling kita untuk membangun lebih banyak value untuk membudidaya ikan. Gitu, akhirnya di 1,5 tahun terakhir kita lumayan membangun lebih banyak value chain services untuk bisa menggunakan data yang kita punya supaya kita bisa memberikan banyak layanan-layanan yang ada di supply chain, baik itu input maupun output. Kita startnya sih karena memang kita ya awalnya dari auto feeder gitu ya, alat untuk ngasih pakan, ya kita bisa tahu gitu pakan apa yang mereka pakai, kapan mereka pakainya, berapa jumlahnya setiap hari yang mereka pakai. Gitu, akhirnya yang awalnya si pembudidaya ini skalanya kecil gitu ya, yang mereka cuma bisa belinya ke toko gitu. Sekarang kita bisa agregasi, kita kumpulkan satu pembudidaya atau 10 pembudidaya yang ada di sana, atau 100 pembudidaya yang ada di satu lokasi. Akhirnya mereka bisa punya skala yang cukup besar untuk beli langsung ke pabrik gitu, dan akhirnya kita kirim sesuai sama kebutuhan mereka begitu. Dan akhirnya di sini ya pembudidaya bisa dapat harga pakan dengan lebih efisien gitu, dibandingkan kalau belinya dalam jumlah kecil ke retail gitu. Dan di sisi lain akhirnya kita juga create ini kita luncurkan di Januari tahun ini ya, di akhir Januari tahun ini itu kita buat e-fishery fund, namanya e-fishery fund, dalam produknya namanya e-fishery Kabayar, kasih bayar nanti, atau bahasa kerennya pay later gitu ya. Ini kita bikin di mana kita manfaatin data yang kita punya gitu, karena kita tahu kira-kira mereka panennya kapan, kira-kira mereka jumlah pakannya berapa. Akhirnya kita hubungkan dengan berbagai macam data tambahan gitu ya, kualitas airnya seperti apa, cuacanya kayak gimana gitu, apakah mereka budidayanya ini punya pengalaman atau enggak, punya pengolahan limbah atau enggak, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin semacam credit scoring yang akhirnya kita hubungkan ke institusi finansial, dan akhirnya petani bisa dapat dari sana. Gitu. Ini sebagai contoh polanya. Jadi saat petani nanti dapat pembiayaan, dia dapat saldo pay later-nya, jadi dapat credit limit. Anggaplah semacam kartu kredit gitu ya, yang dia bisa ada limitnya, yang itu bisa belanja pakan via kita. Yang belanja pakannya nggak harus pikirin, oh ini marginnya berapa ya gitu, udah langsung pikirin aja mau tempo 1 bulan, tempo 2 bulan, atau tempo 3 bulan gitu. Jadi masing-masing tempo harganya udah langsung naik sendiri gitu. Jadi margin atau rate yang ditetapkan oleh financing udah all inclusive price-nya ke pakan. Petani tinggal hitung-hitung aja harga pakannya bedanya berapa gitu. Dan ini yang menurut kita ya jadi alternatif pembiayaan yang kuat gitu, dan akhirnya bisa support kerjasama dengan berbagai macam pabrik sama agen, yang akhirnya pertumbuhannya bisa semakin besar karena kita bisa support dengan institusi finansial yang pihak ketiga gitu. Dan dari sana sama 1,5 tahun lalu juga kita sudah mulai untuk membuat
off taking budidayanya juga, hasil budidayanya. Karena dari sekarang semuanya pasti tahu ya kalau di budidaya ikan air tawar terutama itu kesulitan pembudidaya untuk menjual hasil panennya karena mereka harus menjualnya hidup dan harus ya panen saat itu juga gitu ya. Sementara dari sini ada 3-5 middleman lah, yang itu added value-nya nggak ada sebenarnya dari produk. Karena dari petani hidup sampai ke pasar juga hidup gitu. Tapi di sini marginnya selalu naik gitu ya, naik 1.000, naik 2.000 gitu. Dan petani tidak punya kontrol terhadap market gitu. Dari situ yang akhirnya kita coba buat inovasinya, kalau kita bisa prediksi kapan mereka panen, itu kita bisa jual hasil panennya sebelum mereka panen. Gitu, yang akhirnya buyer-buyernya yang itu restoran, bandar-bandar besar gitu, mereka bisa PO, bisa pre-order sebelum hasil panen tadi sampai kekumpul 2 ton misalnya, baru kita jual hasil panennya. Begitu. Dan di sana akhirnya kita juga mulai pakai produk turunannya juga ya, added value-nya ya. Yang awalnya jualan gurame kita jual hidup, biasanya sekarang kita coba frozen. Gitu. Dan kita yang awalnya jualnya ke restoran gitu ya, sebagai contoh kita jualnya ke Ampera, ya sekarang kita bersama sama Ampera untuk mereka bikin ready to cook fish gitu ya. Mereka kasih bumbunya ke kita co-branding pakai Ampera supaya mereka bisa masuk. Dari sini lebih banyak added value yang ada, kita bisa lebih menyentuh consumer, akhirnya harganya bisa lebih baik dan kita bisa membeli ke petani dengan harga yang lebih baik juga. Begitu. Jadi yang akselerasi saat satu inovasi ini tumbuh sebenarnya sama sebagaimana semua startup yang ada di sektor lain juga ya. Kemampuan startup untuk bisa berevolusi menjadi bentuknya berubah gitu ya. Yang awalnya kami misalnya di Fishery startnya dari device, tapi kita tahu dari device ini kita bisa mendapatkan data yang akhirnya bisa memberikan berbagai macam layanan-layanan lainnya. Dan saya yakin 30 startup lainnya yang ada di aquaculture di bagian dari DigiFish maupun di perikanan secara umum itu juga sama. Mereka start dari satu inovasi yang mereka punya, baik itu inovasi digital, IoT, ataupun logistik, ataupun apapun itu. Tapi itu yang akhirnya memberikan kapabilitas untuk bisa menyediakan lebih banyak value yang ada di bank. Gitu. Dan akhirnya bisa berevolusi menjadi bentuk yang baru, yang value-nya bisa lebih besar yang bisa diberikan. Gitu. Dan saat ini bisa disupport oleh banyak pihak, growth-nya itu accelerated. Gitu. Dalam waktu ya 3-4 tahun terakhir, pertumbuhan di fishery, itu lompatannya sangat cepat. Kita bisa tumbuh puluhan kali lipat dalam waktu beberapa tahun gitu ya. Yang awalnya mungkin user kita hanya 10-11 gitu ya. Ya sekarang user kita udah ada ribuan yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Dan sekarang kita udah tersebar di 24 provinsi, lebih dari 300 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Begitu. Dan dari sana kami juga membangun Fishery Point, di mana Fishery Point ini lebih digunakan sebagai community center lah. Para petani bisa datang ke sana, terus bisa belajar bareng bagaimana teknologi ini bisa digunakan. Mereka bisa beli pakan, mereka bisa mengajukan pembiayaan, mereka juga bisa mengajukan kalau ikannya mau dipanen. Jadi dari sini kita juga sudah membuat, sekarang ada 70 Fishery Point di seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera Utara sampai Nusa Tenggara Barat gitu ya, sampai Sumbawa Barat gitu. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya di tahun depan ya kita bisa membuka total ada 200 Fishery Point di seluruh Indonesia mudah-mudahan. Begitu. Dan dari situ itu yang mau kita coba bangun nih, dari masing-masing Fishery Point ini merepresentasikan komunitas pembudidaya yang akhirnya menggunakan teknologi dan mereka makin sejahtera karena bisa mendapatkan layanan tambahan terhadap akses pembiayaan, akses terhadap pakan maupun akses ke pasar dengan teknologi. Gitu. Dan impact yang bisa kita hasilkan sih, kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam institusi finansial, mulai dari bank terbesar yang ada di Indonesia sampai peer-to-peer lending terbesar yang ada di Indonesia. Kita juga kerjasama hampir ke semua merek pakan yang ada di Indonesia. Kami sudah di keseluruhan ekosistem kami ada ribuan pembudidaya dan puluhan ribu kolam yang memang sudah ada. Dan setiap bulannya sudah bisa memasarkan 1.000 sampai 3.000 gitu ya ikan dan pakan yang memang sudah ada gitu. Jadi di sana ya kami bisa menjadi salah satu distributor ikan terbesar tanpa bisa mengelola punya kolam sendiri gitu, karena kami menghubungkan kolamnya para pembudidaya dengan teknologi. Dan saat kami meluncurkan pay later di Januari sampai saat ini sudah ada disbursement lebih dari 50 miliar, kurang dari 10 bulan saat produknya ini diluncurkan.
gitu, dan yang sudah komitmen dari funder kami itu lebih dari 100 miliar yang sudah dikomitmen gitu. Jadi potensinya ini itu kurang dari 1 tahun kita bisa mendapatkan komitmen dari fundernya. Jadi bayangkan kalau misalnya di tahun-tahun depan ini bisa diakselerasi. Jadi pembiayaannya bisa tumbuh, budidaya bisa tumbuh dan makin sejahtera. Dan dengan adanya inovasi ini akhirnya kami bisa lebih banyak menarik stakeholders yang sebelumnya tidak terlalu concern terhadap industri perikanan, itu jadi berkontribusi ke sana. Sebagai contoh peer-to-peer lending industry gitu ya, memang semuanya mungkin udah tahu peer-to-peer lending industry, tapi mayoritas mereka mainnya di UMKM atau di invoice financing gitu. Tapi dengan bekerja sama di Fishery, akhirnya pertama kalinya mereka masuk ke sektor agriculture gitu, dengan berkomitmen untuk disburse 35 miliar melalui Fishery gitu. Kami juga membuat kampung perikanan digital dengan Jawa Barat yang ini bekerja sama dengan berbagai macam pihak, mulai dari BUMN, Telkomsel gitu ya, pabrik pakan juga dari STP sampai bank lokal gitu seperti BJP itu bantu support untuk yang ada di sini gitu. Begitu, dan ya di sini juga kami kerjasama dengan grup franchise ya, grup franchise beberapa yang biasanya jualan kebab ya, sekarang akhirnya kita bisa bikin proses invoicing baru di mana kita bikin franchise tambak gitu ya. Jadi yang begini sebenarnya inovasi yang kita berikan, inovasi ini akhirnya kan membuka berbagai macam data dan informasi ya, dan akhirnya bisa bikin satu sektor yang tadinya tidak terlihat gitu, sekarang lebih terlihat karena datanya ada. Dan di sisi lain teknologi ini jadi komponen yang bikin satu sektor yang dalam tanda kutip tidak seksi gitu ya, akhirnya bikin sektornya jadi seksi gitu, jadi lebih menarik untuk banyak pihak karena teknologinya ini bisa muncul. Dan saat akselerasi bisa lebih tumbuh, lebih banyak orang yang terlibat di sana, lebih banyak juga value yang bisa di-generate, dan akhirnya sektor perikanannya juga bisa terakselerasi, bisa lebih banyak gitu. Dan terkait dengan resiliensi, kita juga bisa melihat gimana di situasi COVID yang kemarin saat Maret dan April di awal-awal PSBB, ini perikanan ini kan banyak masalahnya gitu ya. Para pembudidaya ikan itu susah untuk menjual hasil panennya karena memang tengkulak-tengkulaknya nggak mau beli gitu ya. Karena ya restorannya pada tutup, pasar pada tutup gitu. Dan dengan resiko jual dan ambil beli ikan hidup ini yang akhirnya inventorinya resikonya besar. Itu dari situ, Fishery juga ikut kontribusi. Di mana kami berpikir, oh kalau misalnya mereka kesulitan untuk menjual ikan hidup dan marketnya susah, ya kita beli aja dulu ikannya, terus kita proses, dan kita bekukan. Kita simpan ke dalam cold storage supaya kita ada waktu untuk menjual hasilnya gitu. Yang penting para petaninya selamat dulu lah. Jangan sampai petani bisnisnya rugi, karena itu akan merugikan sektor perikanan secara umum, siapapun itu. Dan kami bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk bisa mendapatkan itu. Dan ya sejak Maret sampai sekarang kita sudah menarik lebih dari 850.000 kilo ikan gitu, atau lebih dari 850 ton ikan yang berhasil Fishery tarik gitu, yang Fishery proses gitu. Dan kami juga bekerja sama dengan Berkeley, akhirnya dapat grant untuk Berkeley-nya ini memberikan kita sebutnya sih donasi protein. Jadi ikan yang kita ambil dari petani, kita dapat donatur dari UK gitu ya, untuk bisa memberikan ini ke tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Indonesia gitu. Jadi di sini akhirnya win-win gitu ya, si petaninya bisa aman gitu, dan tenaga-tenaga kesehatan dan orang-orang yang membutuhkan di situasi yang ada bisa mendapatkan bantuan berupa ikan yang memang didapatkan langsung dari petani gitu. Tapi di sisi lain ya para prosesor juga bisa tumbuh gitu, karena kemarin situasinya juga sulit untuk para prosesor lain, itu masih bisa tetap tumbuh yang ada di sana gitu. Tapi juga ini yang nanti kami bisa dorong ya, gimana ya startup bisa punya peran saat situasi krisis yang kemarin untuk bisa mastiin kalau sektornya ini bisa lebih resilient gitu. Begitu, itu kurang lebihnya sih. Jadi terima kasih atas waktunya.